Kami dari kelompok 7 ingin memperhatikan hasil kerja kelompok kita yang berjudul mengevaluasi alasan mengapa pasien adheren dengan treatment obat. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dari kelompok kami. Saya Erwin Samutra sebagai moderator. Saya Fatimah sebagai pemateri. Dan saya Lilana sebagai pemateri. Saya Febriana Nayla Azhara sebagai pemateri. Dan saya Syedadi Sarfani sebagai pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Jadi apa yang menurut adheren? Itu kondisi saat perilaku pasien tidak sesuai dengan instruksi pengobatan dari dokter atau apoteker. Contohnya tindakan tidak patuh. Yang pertama ada sengaja mengurangi atau menambah dosis obat sendiri, sering melewatkan waktu minum obat, menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum obat habis. Nah teman-teman, ini adalah kondisi di mana pasien tidak mengikuti aturan minum obat dari dokter atau apoteker. Contoh nyata seperti di video ini. Pasiennya tahu kalau obat darah tingginya itu penting, tapi dia tetap tidak meminumnya secara teratur. Yuk kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, berikut alasan pasien melakukan ketidakpatuhan. Di alasan pertama, ini terjadi adanya ketakutan dan keyakinan pasien. Ini dilakukan secara sengaja. Nah, pasien ini secara sadar memutuskan untuk tidak minum obat. Dikarenakan yang pertama, pasien takut dengan efek samping obat seperti mual, pusing, dan ngantuk. Lalu yang kedua, pasien merasa khawatir akan obat kimia ini dapat merusak ginjal jika diminum dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga, pasien merasa kondisi tubuhnya ini sudah sehat, jadi mereka memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat. Yang keempat, kurangnya percaya dengan efektivitas obat yang telah diresepkan oleh dokter. Nah, selanjutnya ada alasan yang kedua, yaitu ini merupakan faktor lupa atau usia. Nah, pasien ini sebenarnya ingin patuh, namun terhambat dikarenakan faktor usia dan sering lupa. Nah, yang pertama ada faktor imun dan atau penurunan daya ingat. Ini biasanya terjadi pada pasien lansia. Yang kedua, ada rutinitas atau kesibukan harian yang sangat tinggi sehingga sering terlewat. Yang ketiga, kurangnya paham aturan pakai akibat tulisan resep dan atau etiket obat yang sulit dibaca. Yang keempat, keterbatasan fisik, misalnya sulit membuka botol obat atau sulit untuk menelan tablet. Faktor pertama itu seringkali datang dari psikologis pasiennya sendiri, seperti ketakutan akan efek samping atau sekadar keras kepala tidak ingin mengubah kebiasaannya. Mirip dengan ibu yang ada di video ini. Selanjutnya alasan yang ketiga, aturan obat yang rumit atau polifarmasi. Pasien merasa jenuh dan bingung akibat kompleksitas terapi. Yang pertama, harus minum terlalu banyak jenis obat dalam satu hari, lebih dari 5 pil. Yang kedua, jadwal minum obat yang terlalu sulit. Misalnya, ada obat sebelum makan, sesudah makan, pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, cara penggunaan obat yang sulit, seperti cara penggunaan inhaler asma atau menyuntikkan insulin sendiri. Selanjutnya ada alasan yang keempat, kendala biaya dan sosial. Pasien terhambat oleh kondisi ekonomi dan finansial. Yang pertama, harga obat yang terlalu mahal dan tidak ditanggung oleh asuransi dan BPJS. Yang kedua, pasien sengaja menghemat obat, misalnya membelah tablet menjadi 2 agar obat tahan lama. Yang ketiga, tidak ada keluarga atau pendamping yang mengingatkan jadwal minum obat. Yang terakhir, lebih mempercayai mitos atau beralih ke obat herbal tradisional tanpa konsultasi medis atau Kenapa sih seseorang sulit untuk patuh? Alasannya sangat beragam, mulai dari biaya obat yang mahal, jadwal dokter yang susah, rencana pengobatan yang selalu rumit, sifat pelupa, hingga faktor budaya. Bahkan, banyak orang langsung berhenti berobat hanya karena fisik mereka merasa sudah agak enakan. Selanjutnya alasan 5, kurangnya edukasi dari tenaga medis. Hambatan yang terjadi di fasilitas kesehatan. 1. Waktu konsultasi dengan dokter terlalu singkat sehingga pasien tidak sempat bertanya. 2. Penjelasan apoteker mengenai aturan pakai obat kurang jelas atau terlalu cepat.
3. Komunikasi satu arah tanpa memastikan apakah pasien benar-benar sudah paham penggunaan masing-masing obatnya. Selanjutnya, dampak buruk jika pasien tidak patuh. Mengapa hal ini berbahaya bagi pasien? Yang pertama, penyakit tidak kunjung sembuh atau gejalanya semakin parah. Yang kedua, resiko terjadinya resistensi obat, terutama untuk obat antibiotik atau TBC. Yang ketiga, meningkatkan risiko rawat inap darurat di rumah sakit. Yang keempat, pemborosan biaya karena obat yang sudah dibeli akhirnya untuk sia-sia. Nah, teman-teman, jangan sepelekan masalah tidak patuh obat ini ya. Dampaknya bisa sangat fatal loh. Penyakit bisa makin parah atau bahkan bisa memicu resistensi obat. Faktanya, seperti data yang kita lihat di video ini. Di Amerika saja ada lebih dari 100.000 kematian tiap tahunnya, hanya karena pasien tidak patuh pada pengobatan. Ngeri banget kan? Nah, selanjutnya, solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan. Langkah nyata yang bisa dilakukan, yang pertama, edukasi interaktif, memberikan penjelasan yang ramah mengenai manfaat obat dan cara mengatasi efek samping ringannya. Yang kedua, simplifikasi, menyederhanakan jadwal obat, misalnya meminta dokter meresepkan obat kombinasi yang cukup diminum 1 kali sehari. Yang ketiga, alat bantu pengingat, menggunakan kotak obat harian atau pill box, alarm handphone atau aplikasi pengingat lainnya. Yang terakhir, ada pemantauan rutin, keluarga aktif memantau dan dokter atau apoteker mengevaluasi kepatuhan pasien di setiap sesi kontrol. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis maupun keluarga? Kuncinya ada di support system atau dukungan sosial. Kita tidak cuma memberi obat, tapi juga bantuan praktis. Misalnya, mengingatkan jadwalnya, membantu membuatkan kotak obat harian, atau sesederhana menemani mereka saat kontrol ke klinik. Seperti ilustrasi di Kesimpulan, ketidakpatuhan terapi obat adalah masalah kompleks yang dipicu oleh faktor personal, ekonomi, dan sistem kesehatan. Kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga medis adalah kunci utama keberhasilan terapi. Mematuhi pengobatan memang tidak selalu mudah, namun dengan komunikasi yang baik, bantuan praktis, dan dukungan penuh dari kita sebagai orang terdekat, kita bisa membantu menyelamatkan hidup mereka. Mari kita peduli dan mulai membantu sekarang. Semoga ilmu yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua.